Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun dan kapanpun kita berada ya. Terutama pada masa pandemi COVID sekarang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya, yaitu 3M. Apa itu 3M? Nah, jadi 3M itu adalah mencuci tangan, memakai masker jika keluar rumah, dan juga menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, semuanya hadir ya pada hari ini. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu pengertian kalor dan apa itu pengertian suhu. Jadi, pengertian kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sedangkan pengertian dari suhu yaitu derajat panas atau dinginnya suatu benda. Nah, pastinya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai apa itu kalor, apa itu suhu, dan juga pasti kita sering menjumpai pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda ataupun perubahan wujud atau zat benda. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tema 2, yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu dan juga wujud benda. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu diharapkan nantinya anak-anak semua setelah melakukan pembelajaran pada hari ini, anak-anak semua dapat menjelaskan dan juga dapat memahami apa-apa saja pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda dan perubahan wujud atau zat benda. Kemudian setelah mengamati percobaan yang akan Ibu lakukan nantinya, anak-anak semua dapat mengerti dan juga dapat memahami atau mengetahui cara kalor dalam merubah suhu dan juga bentuk benda. Nah, kemudian kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan suhu. Suatu zat jika diberikan kalor, suhunya akan bertambah. Pertambahan suhu ini terjadi karena energi kalor berpindah menuju benda yang diberikan kalor. Kemudian, besarnya perubahan suhu ditentukan oleh jenis zat, massa zat, dan banyaknya kalor yang diberikan terhadap benda atau banyaknya kalor yang diterima oleh benda. Kemudian, perpindahan kalor akan selalu diikuti oleh perubahan suhu bila terjadi kenaikan suhu. Nah, jumlah kalor yang diterima oleh suatu benda akan sebanding dengan kenaikan suhu. Begitu juga dengan sebaliknya, jumlah kalor yang diberikan oleh benda selalu sebanding dengan kenaikan suhu benda. Kemudian, artinya di sini apabila kalor yang diterima semakin besar, maka perubahan suhunya juga akan semakin tinggi atau akan semakin besar pula. Nah, contohnya, ketika air dipanaskan, maka akan terjadi kenaikan suhu pada air tersebut, sehingga air tersebut akan mendidih. Namun begitu juga dengan sebaliknya, ketika kita melepaskan kalor dari air tersebut, sebagai contoh, setelah air dipanaskan, maka kita diamkan air tersebut. Maka air tersebut lama-kelamaan akan dingin dan akan mengikuti suhu ruangan di mana air tersebut kita diamkan. Nah, hal tersebutlah yang membuktikan bahwa kalor ini sangat berpengaruh terhadap suhu suatu benda, baik itu ke suhu yang lebih tinggi atau bahkan ke suhu yang lebih rendah. Kemudian materi yang kedua yaitu pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat atau wujud benda. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari pengaruh kalor terhadap perubahan wujud zat dalam 5 bentuk, yaitu yang pertama menguap, yang kedua mencair, yang ketiga membeku, yang keempat mengembun, dan yang kelima menyuplim. Nah, untuk penjelasannya sendiri, yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan proses perubahan zat dari padat menjadi cair. Nah, sebagai contoh,
Ketika kita memegang es krim di bawah sinar matahari, maka lama-kelamaan es krim yang kita pegang itu akan mencair sendirinya. Nah, yang berperan sebagai kalor di sini adalah matahari, dan yang berperan sebagai benda atau zatnya itu adalah es krim yang semulanya padat, kemudian jika terkena sinar matahari menjadi mencair. Nah, itulah salah satu contoh peristiwa mencair dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang kedua membeku. Membeku merupakan perubahan zat benda dari zat cair menjadi zat padat. Contohnya, ketika kita memasukkan air ke dalam freezer, maka lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es batu. Karena dia membeku oleh suhu yang ada di dalam freezer. Kemudian yang ketiga, menguap. Menguap merupakan peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Nah, contohnya uap air yang ketika kita panaskan atau uap air ketika mendidih. Kemudian yang keempat, mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Contohnya embun di pagi hari. Kemudian yang terakhir, menyublim. Menyublim merupakan perubahan zat padat menjadi gas ataupun sebaliknya. Contohnya, kapur barus yang jika kita letakkan di lemari, lama-kelamaan akan habis karena dia terjadi peristiwa menyublim pada kapur barus tersebut. Nah, kemudian untuk lebih jelasnya lagi, anak-anak semua bisa lihat gambar yang sudah Ibu buatkan ya. Jadi, dari cair ke padat itu disebut dengan membeku, dari padat ke gas disebut dengan menyublim, dan dari gas ke cair disebut dengan mengembun. Sedangkan jika sebaliknya, yaitu dari padat ke cair disebut dengan mencair, dari cair ke gas disebut dengan menguap, dari gas ke padat disebut dengan menyublim. Nah, baiklah, untuk memperjelas penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi, kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, hidupkan terlebih dahulu lilin dengan menggunakan korek api. Nah, percobaan yang pertama ini untuk membuktikan bahwa kalor berpengaruh terhadap suhu ya. Nah, yang pertama masukkan air ke dalam sendok, kemudian kita panaskan di atas lilin. Di sini lilin berperan sebagai kalor ya, kemudian air berperan sebagai zatnya. Nah, bisa anak-anak lihat semua kan bahwa air yang sudah kita masukkan ke dalam sendok tadi yang mulanya bersuhu rendah atau bersuhu dingin sekarang sudah mendidih, dan ini berarti airnya mengalami kenaikan suhu akibat kalor yaitu api dari lilin. Kemudian yang selanjutnya untuk membuktikan bahwa kalor dapat mengubah wujud benda. Nah, ini kita panaskan terlebih dahulu minyak goreng. Ini sama seperti hal yang pertama yang kita lakukan tadi ya. Kita masukkan minyak ke dalam sendok, kemudian kita panaskan di atas api dari lilin. Kemudian kita tunggu sampai minyaknya ini panas. Hal ini juga menunjukkan bahwa kalor berpengaruh terhadap kenaikan suhu, yaitu lama-kelamaan nanti minyak goreng akan panas ya. Kemudian kita tunggu sampai minyaknya panas. Kemudian selanjutnya kita masukkan telur yang sudah dipecahkan ke dalam sendok tersebut. Di sini Ibu menggunakan telur puyuh ya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa telur yang sebelumnya kita masukkan tadi berbentuk cair, lama-kelamaan sudah mulai terlihat ya, sudah mulai memadat dia. Nah, hal ini berarti
menunjukkan bahwa kalor dapat merubah wujud benda, yaitu dari wujud yang semulanya telur yang kita masukkan berwujud cair, kemudian setelah kita panaskan dan setelah kita berikan kalor, dia berubah menjadi bentuknya padat. Nah, seperti itulah contoh pengaruh kalor terhadap perubahan suhu benda, baik itu dari suhu yang rendah ke suhu yang tinggi, kemudian suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Nah, selain itu, hal tersebut juga membuktikan bahwa kalor dapat mempengaruhi bentuk benda atau bentuk zat. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini yaitu kalor adalah perpindahan energi panas yang terjadi dari benda bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sedangkan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Kemudian, kalor ini dapat berpengaruh terhadap kenaikan suhu, yaitu ketika suatu zat jika diberikan kalor, maka suhunya akan bertambah. Nah, pertambahan suhu di sini tergantung pada banyaknya kalor yang kita berikan terhadap suatu benda. Artinya, jika semakin banyak kalor yang kita berikan terhadap suatu benda, maka benda tersebut akan mengalami kenaikan suhu yang lebih besar pula, dan begitu juga dengan sebaliknya. Kemudian kenaikan kalor ini dapat dipengaruhi oleh yang pertama massa benda, yang kedua zat benda, yang ketiga banyaknya kalor yang diberikan terhadap suatu benda atau banyaknya kalor yang diterima oleh benda tersebut. Nah, Ibu rasa anak-anak semua sudah mengerti ya dengan penjelasan yang sudah Ibu jelaskan dan percobaan yang sudah Ibu lakukan tadi. Nah, baiklah. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas individu kepada kalian semua. Nah, jadi Ibu minta kalian mencari sumber bacaan, baik itu dari buku, majalah, koran, ataupun yang lainnya, di mana di dalam bacaan tersebut menunjukkan perubahan suhu dan wujud benda. Kemudian identifikasilah perubahan apa saja yang terjadi dan pengaruh dari kalor tersebut terhadap benda ataupun terhadap wujud benda dari yang kalian baca. Nah, untuk lebih jelasnya, tugas ini akan Ibu bahas lagi dan akan Ibu jelaskan lagi di grup WA ya. Jadi, selanjutnya, materi selanjutnya kita akan mempelajari subtema 3, yaitu dengan judul peristiwa menyaksikan kemerdekaan. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekianlah pembelajaran yang dapat kita lakukan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk mengulang pembelajarannya di rumah. Serta jangan lupa mengerjakan tugas yang Ibu berikan dan tugas akan dikumpul minggu depan. Dan untuk tugas selanjutnya Ibu akan jelaskan di grup WA. Kita cukupkan pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.